Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Ristiani, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dengan dosen pengampu Ibu Elisa Budianti. Halo Ibu Elisa. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen krisis pada public relation. Menurut Iriantara, manajemen krisis adalah salah satu bentuk dari 3 bentuk respon manajemen terhadap suatu perubahan yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan. Jadi dapat kita ketahui bahwa manajemen krisis merupakan sesuatu hal yang dapat terjadi di dalam suatu perusahaan, dan di sini peran PR sangat penting untuk mengambil alih atau mengkonfirmasi sesuatu hal pada manajemen krisis ini. Di sini manajemen krisis dibagi menjadi 3 hal berdasarkan pada waktunya. Yang pertama ialah krisis yang bersifat segera atau immediate crisis. Krisis ini yang paling ditakuti oleh praktisi PR. Kenapa? Karena krisis ini terjadi di waktu yang tiba-tiba dan tidak bisa direncanakan, tidak bisa dilakukan penelitian atau riset terlebih dahulu. Jadi, krisis ini hadir secara tiba-tiba sehingga PR di sini harus segera mengambil alih agar krisis ini dapat diselesaikan. Yang kedua ialah krisis yang baru muncul atau emerging crisis. Tipe krisis ini masih memungkinkan praktisi PR dalam melakukan penelitian dan perencanaan terlebih dahulu. Namun krisis ini dapat meledak sewaktu-waktu jika tidak diambil langkah yang tepat dan segera mungkin. Dan yang ketiga ialah krisis bertahan atau sustained crisis. Tipe krisis ini adalah krisis yang muncul selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun walaupun sudah dilakukannya upaya untuk menyelesaikan krisis ini. Idealnya fungsi PR adalah perpaduan antara manajemen dan komunikasi, di mana manajemen dalam suatu perusahaan dan komunikasi di dalam suatu perusahaan harus terjalin dengan benar dan sistematis dengan adanya public relation di dalam suatu perusahaan. Jadi di sini manajemen krisis bisa terjadi kapan saja dan di mana saja oleh perusahaan mana saja, perusahaan yang masih berkembang atau perusahaan yang sudah besar. Dan di sini peran PR sangat penting karena untuk meminimalisir terjadinya krisis manajemen di dalam suatu perusahaan. Di sini saya memiliki contoh manajemen krisis pada sebuah perusahaan yang terjadi pada perusahaan PT KCI atau PT Kereta Komuter Indonesia. Jadi di sini PT KCI ini mengalami sebuah krisis yang diakibatkan adanya perubahan sistem etiketing yang menyebabkan rute utama yaitu Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi serta sekitarnya mengalami kemunduran, yang membuat kualitas pelayanan di mata masyarakat dan di mata pengguna jasa ini menurun. Dan reputasi di perusahaan ini juga ikut menurun di mata pandangan masyarakat luas. Praktisi PR PT KCI ini harus mengambil langkah yang tepat dan terbaik agar tidak terjadinya miskomunikasi lagi dan mengembalikan kepercayaan dari pengguna jasa komuter ini. Mengingat sebelumnya perusahaan PT KCI ini telah mendapatkan penghargaan di bidang kehumasan, sangat bertolak belakang dengan adanya kejadian ini. Adanya kejadian ini ialah kesalahan dari manajemen dan informasi pada PT KCI, sehingga dengan adanya kejadian ini semoga menjadi pelajaran bagi PT KCI agar tidak melakukan kesalahan lagi dalam perubahan sistem etiketing dan memberikan informasi yang jelas kepada pengguna jasa komuter tentunya. Oleh karena itu, peran PR PT KCI ini sangat berpengaruh dalam menangani kasus yang disebabkan oleh perubahan sistem. Jadi di sini peran PR sangat penting karena banyaknya media-media yang telah memberitakan kejadian ini dan telah menyebar luas informasi dan berita mengenai manajemen krisis ini. Di sini peran PR harus tepat dan tanggap dengan adanya media-media atau berita-berita yang telah tersebar di masyarakat luas untuk mengembalikan kepercayaan dari pengguna jasa ataupun masyarakat luas. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa peran PR sangat penting dalam suatu perusahaan karena manajemen krisis ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa kita ketahui, tanpa waktu yang diduga. Dan sangat merugikan masyarakat. PR di sini membangun reputasi yang baik bagi masyarakat, tetapi kejadian manajemen krisis ini yang membuat reputasi dari
perusahaan itu menurun, sehingga membuat pekerjaan PR di sini harus optimal untuk menangani kasus-kasus yang telah terjadi. Sekian penjelasan dari saya, semoga kita semua paham dan mengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.